Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu kisah horor yang akan kami sampaikan untuk teman-teman semuanya, dan semoga cerita-cerita dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu ya Mas Jalu ya. Ya, betul. Sehat ya Mas Jalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun agak setun sedikit ya. Biasa. Iya, karena aktivitas yang. Iya. Oke, nggak perlu panjang lebar, langsung saja ke cerita. Ini adalah satu kisah dari Mas Andi di Pontianak. Kisah ini sudah disampaikan ke saya sudah cukup lama sebenarnya, dan runut dari Sendang Tirta dulu ya. Iya, dari yang enggak, yang Jaranan loh. Yang Jaranan pertama, ya, kemudian ada Sendang Tirta dan seterusnya. Dan mungkin ini kalau tidak salah itu cerita keempat. Cuman ya tadi karena harus selang-seling dengan kiriman cerita yang lain, baru sempat saya bawain sekarang. Dan sebelumnya saya mohon maaf untuk Mas Andi karena memang baru hari ini, baru malam ini kisahnya Mas Andi diceritakan kembali oleh saya di HS. Dan mohon maaf juga karena sudah cukup lama, barangkali ada satu dua hal di cerita itu yang terlewatkan, seperti itu Mas Jalu. Dan cerita ini kembali ada kaitannya dengan cerita-cerita sebelumnya, yaitu di masa kecilnya Mas Andi. Mas Andi itu kan asalnya dari Kota Malang. Ya, terkenal dengan apel, bro. Betul, dan Kota Batu. Kota Batu. Iya. Batu Malang. Iya, Batu Malang. Ibu kotanya kan Batu ya. Ibu kotanya Batu Malang. Iya, itu Malang. Jadi ya dari Malang, terus ini desanya itu kalau tidak salah Telogosari, Donomulya kecamatannya. Tersebutlah di cerita-cerita sebelumnya di tahun 90 sekian, bahkan sampai tahun 2000, masyarakat sana ya tolong koreksi ya, jika ada yang salah. Tapi menurut ceritanya Mas Andi, jadi hari-hari masyarakat desa, terutama desanya Mas Andi, itu masih memegang kepercayaan yang cukup kuat. Adat istiadatnya sangat kuat. Terus sangat menghormati sebuah tadi bro, kebiasaan lama turun temurun yang dijunjung tinggi ya. Tadi ada yang berkaitan dengan hari-hari, ada seremonial tertentu, akan yang mengikat, yaitu kan hukum ada berbagai macam ya. Ada yang normatif, sanksinya tadi dikucilkan, mungkin ya, dikejam malah, ya kan. Norma hukum ya di penjara, ya macam-macam, termasuk tadi hukum adat ya sanksinya sanksi adat. Nah, apalagi yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak nampak, yang klinik, biasanya itu tambah lebih kuat lagi. Nah, cerita kali ini di tahun, masih di desa yang sama, di Telogosari, di tahun mendekati tahun 2000 lah, 90 sekian. Jadi kedatanganlah di kampung tersebut dua orang bro, suami istri, ya satu keluarga lah, berikut anak-anaknya. Itu seorang guru. Jadi guru dengan visi yang baru, dengan semua keguruannya dia, ya kan, pengetahuannya, dan yang lebih berpikir tentang sesuatu yang logik, lebih realistis, lebih logik, dan menentang, benar-benar menentang, walaupun nggak secara frontal, menentang apa yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, yang sudah menjadi tradisi. Iya, yang ada di tradisi di daerah tersebut. Nah, ini lebih sebenarnya masyarakat sangat menghormati guru tersebut. Bagaimanapun mereka juga butuh ya yang namanya guru, dekat lagi, sangat dihormati. Ya orang dulu di sini kalau ada guru aja
sangat Iya, dihormati. sangat dihormati. Guru sekarang nggak begitu dihormati. Iya betul. Kalau Iya. dulu Kalau sangat dulu dihormati. sangat dihormati. Ustadz guru itu luar biasa. Jadi itu sangat dihormati. Sebut saja namanya adalah Pak Irwan. Pak Irwan sama istrinya, bro. Jadi umurnya sekitar 50-an tahun lebih lah si Pak Irwan tersebut. Dia itu jarang sekali ikut di seremonial upacara-upacara yang berkaitan dengan adat di desa Ya, tersebut. kegiatan masyarakat. Sebenarnya sering ditanyakan, menjadi pertanyaan warga setempat. Kok ora tau melu? Kok nggak ikut-ikutan? Apa ya orang kok nggak kena belai? Apa enggak menghargai mungkin gitu. Iya, apa emang karena guru? Ya kadang-kadang mereka memaklumi, tapi kan karena memang sudah diyakini yang sudah kalau melanggar atau tidak ikut kan bisa terjadi kena Ada sanksinya. Ada Seolah-olah seperti itu ya. Iya, jadi mereka khawatir sendiri, takut sendiri, dan karena sering 1-2 kali ada yang terlewatkan dari Pak Irwan berikut keluarganya. Jadi ini mereka itu mulai menjadi kadang bahan obrolan dan obrolan Jadi buah bibir lah. buah bibir. Kok seakan-akan dia nggak menghormati adat di sini, nggak menghormati kebiasaan di sini. Nanti orang beres, nanti bakalan kena Takutnya ada sesuatu. Dan suatu ketika memang ada peristiwa besar yang kemudian menjadi titik balik mungkin ya buat Pak Irwan Dan keluarganya dan juga apa yang diyakini selama ini oleh warga menjadi lebih yakin lagi karena ada sebuah peristiwa besar di mana waktu itu Pak Irwan kan punya anak gadis. Anak gadis itu mau menikah, bro. Menikah. Mau hajatan berarti. Iya, mau menikahkan putrinya. Nggak disebutkan nikahnya sama orang mana, yang jelas masih satu wilayah lah di Malang dan seputarnya, di sekeliling kota Malang mungkin diomongin. Tapi karena nikahnya di desa tersebut, yo praktis secara adat harus mengikuti tata cara yang berlaku, bro, yang sudah turun temurun, yaitu harus ada poyanan terlebih dahulu pada danyang. Danyang bahasanya itu tetua yang beda kampung dulu, sebenarnya kan aslinya seperti itu. Leluhur, poyan, leluhur yang udah ada itu. Iya, itu di sana. Dan poyanan ke leluhur setempat itu di satu sendang, karena di desa tersebut kan ada 4 sendang. Iya betul. Dan salah satu sendang yang bagian barat itu Sendang Tirton. Iya, ada satu sendang di sana itu yang ada makam leluhurnya itu yang namanya Mbak Joyo. Jadi sebuah keniscayaan kalau misalnya harus mau hajat, mau nyunati, mau mantu, mau apa, tetap harus poyangan ke sana. Lewat ke sana melalui Pak Joyo tadi. Enggak, Mbak Joyo namanya, Iya, makam Mbak di Joyo. situ Makamnya iya, makam tetuanya Mbak Joyo. namanya Mbak Joyo. Jadi ya tersebut dari cerita yang sudah harus bawa kayak nasi kuning, nasi adep-adep kalau di sini mungkin ya. Dengan berikut harus ada telurnya, harus ada macam-macamnya, ayam ingkung, saji di situ untuk didoakan bersama bareng-bareng sama warga, tapi doanya di situ. Itu seenggak-enggaknya tuh seperti itu. Belum lagi nanti ritual-ritual dan pantangan-pantangan yang harus dihindari, bro. Nah, karena memang Pak Irwan itu realistis dan dia itu logik dan seorang guru juga itu. Iya, mengesampingkan itu semuanya, bro. Yang kemarin-kemarin itu hanyalah sebuah spekulasi warga kalau Pak Irwan kayaknya nggak ngikutin nih, nggak ikut-ikutan, atau mungkin nggak percaya. Iya, nggak percaya nih tentang sesuatu yang udah kebiasaan lama di sini. Itu menjadi fakta benar-benar ketika mau nikahan itu sama sekali nggak melakukan itu, bro. Walaupun sudah diingatkan warga mungkin. Sangat diingatkan oleh warga, dari tetangga ya. Dari tetangga. Terus yang lebih vokal kan biasanya nini ibu-ibu tua. Iya. Ya kan, Pak, niku mboten teng anu. Teng simbah poyanan apa? Oh, enggak, saya enggak perlu itu. Saya enggak perlu. Kalau saya mau hajat tinggal berdoa, tinggal ini ya, harusnya seperti itu. Itu mau udah
nggak boleh yang seperti itu, apalah omongannya itu nggak enak bro. Kadang ada yang seperti itu, mungkin melihat dia ini kalau misalnya sama rakyat jelata yang ngomongnya bisa seperti itu, kalau yang lebih itu akan dihargai mungkin nggih Pak ngapunten mangke paling seperti tapi nggak dilakukan. Sampai akhirnya hajatan itu digelar bro. Hajatan itu digelar rame, tamunya namanya seorang guru ya, dari jajaran guru-guru yang ada di sekolahnya, TGRI lah, TGRI juga, dari guru-guru seluruh Nusantara hadir mungkin, rame banget itu. TGRI kan, persatuan. Iya, itu rame sekali hadir. Ya, ada ininya juga, tadi harus teradat, bahasanya apa ya? Layos kalau sini, ada tendanya. Tenda lah. Rame, ada sound system segala macam itu dipersiapkan sedemikiannya, dan karena satu ekstrimnya itu kelewatan Pak Irwan, jadi dia sudah nggak ngikutin adat, nggak poyanan dulu, nggak doa di makamnya Mbak Joyo, dia juga nggak melibatkan warga kampung bro, untuk urusan sinoman. Apa ya? Atau untuk bantu-bantu lah, bantu-bantu di dapur. Iya, bantu-bantu masak di dapur, bantu-bantu apa itu tidak melibatkan. Kami punya orang sendiri yang lebih higienis, yang lebih profesional. Dengan potongan irisan daging yang presisi. Dihitung kotak-kotaknya itu 6 kali 5 cm. Ukuran yang tepat. Iya, nggak ada yang meleset. Kalau orang kampung, aduh, nggak bisa pakai kampak, kadang-kadang pakai kapak perimbas, aduh. Orang dulu apa ya, jangan terlalu tegang bro. Intinya Pak Irwan itu ndak menggunakan atau melibatkan jasa atau warga kampung, melibatkan warga setempat. Kayak wong endi gitu loh, kamu sudah datang ke sini Wan, ya kan? Sudah jadi warga sini. Iya, jadi desa Mawatata, kota Mawacara, apa ya, kebalik-balik ya, seperti itu. Di mana langit dipijak, di itu langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Meskipun kadang-kadang bertolak belakang sama apa yang diyakini, paling tidak untuk menghormati, lakukan, hati tidak. Kena ini mik. Paling tidak, yaitu lakukan kebiasaan yang sudah menjadi adat setempat untuk menghormati, walaupun hati tidak. Itu bijaksananya seperti itu. Tapi ini udah nggak dilakukan, ada ucapan-ucapan yang nggak enak juga, bahkan sampai di acara tersebut nggak melibatkan tetangga, ibu-ibu ini sajatan ngono. Jadi bahasa sana gimana ya? Jadi panggah ini kayak gitu nih bro, kon panggah, karena ada bahasanya wetan sana seperti itu, nggak melibatkan orang-orang deleng wae. Jadi banyak sepatan daripada warga-warga situ. Wis ora poyanan, sudah ndak izin hajatan. Emang kampung kita ini sopo? Emang kampung ini punya siapa? Kamu pendatang ke sini nggak izin main hajatan, saya nggak dilibatkan. Mungkin itu Sarmi yang biasa bisa bantu dan ada petinya kan, lebih vokal lagi. Yang lain juga iya yuk, kalau di hajatan rame kayak gitu kan mending. Kayak kalau diajak itu enggak bro. Jadi ini hajatan begitu saja digelar, jadi spekernya itu sudah ada cek sound dia satu hari sebelumnya kan. Betul, sudah datang, tenda sudah terpasang, sound system sudah nyampe gitu. Sound system sudah dicek, sound sudah apalah, tinggal nanti besok di hari H, dan itu ada acara 2 fase. Jadi untuk tamu yang khusus, tamunya para tadi kolega-koleganya, para guru dan tamu undangan di luar sana, dan hari kedua untuk warga kampung di Telogosari tersebut bro. Ya warga ya mungkin karena nggak enak atau memang sudah kebiasaan kalau ada orang hajat ya ada kewajiban datang, nggak ada juga diada-adain walaupun bawa apalah, seperti itu. Apalagi dapat undangan. Iya, kalau orang ada yang bijaksana mungkin Pak Irwan nggak mengikuti kayak gitu, yang namanya baru ya wis nggak apa-apa. Hajatan ini itu di musim yang cukup terik bro, di musim kemarau lah, musim kemarau. Memang harus saat itu ya, tapi paling tidak menurut Pak Irwan kalau musim hujan kan bisa repot. Apalagi kondisi kampung di sana ya
kondisinya jalannya turun naik, masih ada urugan tanah makadam itu, batu-batuan alam, batu-batuan gunung. Ya bisa pleset-pleset, apalagi tamu dari jauh. Kalau yang bawa motor trail tidak masalah. Kalau yang nggak biasa motor bisa meleset-meleset, keneng belet. Akhirnya sudah wis. Ini hajatan di bulan yang kering, contohnya bulan Agustus kayak sekarang. Ya kan, itu hujan itu jarang sekali ada hujan kan. Curah hujan paling rendah. Iya, hajatan dimulai protes pagi hari. Nah, ini ketika hajatan dimulai sudah dirasakan suasana itu sintro bro oleh warga sedih. Jadi sejak subuh itu sudah ada apa ya, orang-orang yang suka melek malam. Itu banyak yang nggak tenang atau melihat tanda-tanda yang nggak beres. Terus belum lagi orang-orang yang biasa bangun pagi, orang kamu kan pada bangun pagi ya, harus ke ladang, ke sawah, harus ya tadi persiapan banyak hal yang namanya kebanyakan juga petani. Ini seharusnya itu tenang. Terus kalau misalnya pagi itu ya di musim kering itu ada kejora, ada banyak bintang. Kenapa ini gelap sekali? Gelapnya walaupun malam pun langit cerah terlihat. Iya, ini subuh ada kejora, bukan kejoranya Lesti bro. Itu udah ada sama sekali dan gelap, posisinya gelap dan pada gremeng-gremeng, pada ngerasani dalam rumah masing-masing. Bu, ini kok aneh ya? Tumben teman. Tumben ini. Ngapa pak? Anu pun bilang katanya, kamu lihat, kok langit petang, kok gelap, kayak mau hujan ya pak? Iya, kayak gerah banget toh. Ini gerah sekali, panas sekali, panas, langit gelap. Mau sarap hujan sih? Masa mau hujan? Ini kan musim kemarau, masa musim kering sekali. Nah, ya kalau misalnya hujan juga bagus lah, biar tanduran ada nafasnya, bisa minum pak. Iya sih, tapi kok kayak gini? Itu adalah yang lain nyeletuk. Iki jangan-jangan orang beres. Sih itu sih si Pak Irwan hajatan gara-garanya orang poyan, gara-garanya seperti itu. Banyak spekulasi seperti itu. Dan ketika pagi mulai harusnya menjelang, harusnya mulai terang, justru makin gelap dan kemudian lalu titik-titik hujan mulai turun bro. Masih pagi itu? Pagi hujan turun. Terus bukannya kadang ada memang kayak kemarin aja di sini kan gerimis malam-malam. Tapi itu nggak lama, paling sekilas lalu lah. Itu bukannya terang makin kencang. Makin itu jadi hujannya sangat lebat bro. Berarti pas di hari H-nya Pak Irwan itu ya? Hari H-nya itu hujan, udah umum hujan gede banget dan hujan yang disertai angin yang luar biasa gede bro. Jadi semua itu pada ketakutan, semua itu ya aneh di musim kemarau hujan segede itu. Itu hujan lebat biasanya lah. Iya, dan hujan itu kadang ada terang sedikit, ada terang sedikit. Kayak dia itu mempersilahkan tamu-tamunya Pak Irwan untuk hadir. Dan sayu-sayu warga desa itu mendengar yang belum datang ke hajatan, ya jelas nggak datang ya, datangnya kan besok. Datangnya kan besok karena memang tamu untuk warga desa itu besok. Itu mulai ada suara sound. Karena hujannya lumayan agak redaan. Iya, kalau dulu itu kan paling tenaganya dari genset. Terus ada ini apa ya, salon-salon yang gede sama toa itu sudah. Toa itu merek bro ternyata. Iya, merek toa benar. Iya kan, speaker kalau di sini sompok. Iya. Itu mulai puas menyanyikan lagu-lagu ngantenan lah. Ya, itu udah mulai ramai warga desa itu. Kayak ya melas teman hajatan hujan seperti ini. Iya kan, tapi sudah mulai reda sih pak. Ada yang ngomongnya memang nggak membela sama sekali ya. Ini pasti kualat deleng ae mangko hujannya tambah gede, orang bakal mandek, nggak bakalan berhenti. Nah itu warga-warga itu ya satu undangan 1, 2, 3 itu mulai pada ini ke rumah bro, sudah mulai pada datang ke rumahnya si Pak Irwan dan di situ banyak sekali keanehan. Jadi
yang nganten, sebut saja Yanti anaknya Yanti. Yanti itu seharusnya menjadi hari yang bahagia untuk dirinya yang mau menikah, bro. Ya kan, bukan dari perjodohan karena cinta sama cinta. Harusnya itu menjadi hari yang bahagia untuk Yanti, tapi hari itu Yanti terlihat sangat murung dan dia itu nggak mau keluar kamar, ada di kamar terus, kok mau ngomong sama siapapun. Itu menurut ya tetap aja ada warga 1-2 yang diperbantukan, ya kan, walaupun yang intinya buat masak itu kan inti sekali semua, ya. Itu enggak, itu tetap dari tim khusus yang masak. Jadi, itu yang dari wedding organizer. Iya, dari apa tadi? Wedding organizer. Oh iya, wedding organizer. IO. Kalau enggak dari tukang masak dari ini, dari Senayan sana, bro. Jadi panggilan. Ya, itu ada seperti itu. Jadi si Yanti itu nggak mau keluar, murung, terus sering katanya itu ada ketawa, nangis sendiri, aneh, bro, katanya. Di kamarnya? Di kamar, tapi selalu ditutupin sama keluarga. Dan kalau misalnya ada yang nanyain tamu-tamu kan, oh ada, ini lagi buang air, lagi apalah seperti itu. Oh gigi itu sampai tamu itu pulang. Dan kebanyakan karena orang-orang ya yang seperti itu ya, tamu itu modelnya kayak prasmanan, bro. Ini banyak mengeluhkan si nasi itu jadi, memang nasi itu jadi ketika dimasak. Iya, nasi itu jadi, tapi banyak lauk-lauk yang pada basi, bro. Nggak umum. Ya, padahal masih pagi tuh. Ya masih pagi baru dimasak. Kalau misalnya yang persediaan makanan yang dari kemarin, daging atau ayam yang sudah kalau sini udah dimarinasi lah, itu kan aman. Itu sudah bumbunya mulai pada lengket, mulai itu. Jadi banyak yang mengeluhkan tamu-tamu. Ya warga kan tahu, karena tetap aja kepo-kepo, nonton-nonton samping-samping rumah. Wong dulu itu kalau ada hajatan ya itu hiburan. Rame, ya betul. Meskipun hujan-hujan, gerimis-gerimis, tetap aja. Apalagi samping rumah kan. Jadi tahu situasinya. Kenapa, Bu? Enggak, kayak gitu. Hajatan kok lauknya pada basi, itu pada dengar seperti itu, bro. Dan lagi rame-ramenya orang, terus hujan itu gede, turun lagi lebih lebat dari sebelumnya, bro. Dari yang pagi tadi. Iya, nyampe bener-bener kayak tamu itu kepontang-panting, kepuntal-puntal. Jadi dia itu ya pada takut. Meneduh bingung mungkin. Meneduh bingung, sementara kayak tenda itu kayak hampir keangkat sama angin yang deras ini. Wah, udah ya, orang warga juga udah mulai khawatir, ini pasti ada sesuatu yang dilanggar gara-gara kemarin sih Pak Irwan itu. Ya kalau nggak mau jangan sesumbar macam-macam. Kalau nggak melakukan itu ya jangan menghina, jangan ngomong yang nggak enak. Kan seperti itu, bro. Nah, ini saya cuma menceritakan apa yang dirasakan warga saat itu dari menurut ceritanya Pak Andi, bukan menurut pendapat saya, gitu kan. Akhirnya itu ada keanehan lagi. Speaker ini, bro. Speaker ini kan dari sound system. Sistem udah bunyi, udah nyala. Itu tiba-tiba mati. Dep. Sementara lampu kan pakai genset, aman dong. Iya, tanpa listrik lah ya. Iya, dan sedikit dari genset. Dan di genset, dan saat itu ya mungkin di situ belum penerangan listrik belum kejangkau di PAL saat itu. Jadi mati. Akhirnya kan Pak Irwan, oh ini gimana ini? Pak Mahfud, apa gara-gara hujan kok tiba-tiba ininya mati? Kenapa musik mati? Jangan sampai mati. Ini saya malu. Diutak-utik itu teknisinya atau yang jaga sound. Nggak bisa tetap diperiksa macam-macam. Itu nggak bisa, bro. Tetap ada nggak nyala. Tenaganya ada. Powernya ada, semua nyala. Tapi nggak nyala. Tapi nggak bunyi sama sekali. Akhirnya dicek berulang-ulang. Mungkin kabelnya itu yang ngomong Pak Iwan sendiri. Mungkin kabelnya dicek, kabelnya dibuka pakai obeng. Itu ada banyak orang saat itu karena memang kayak kacau loh. Terus beberapa tamu undangan juga karena nggak bisa pulang. Itu ya banyak hujan ya. Iya kan, ya mereka juga nonton apa yang dilakukan teknisi. Terus ya kekacauan tersebut. Di sisi lain di dalam itu ada teriakan, ada tangisan si mempelai cewek, bro. Tapi selalu ditutup-tutupi gitu loh sama keluarganya. Nah ini mereka menyaksikan tukang sound itu lagi ngutak-ngutik
sound systemnya, sound systemnya, perkabelannya itu mereka matanya dibikin terbelalak, dan ini tidak pernah terjadi di cerita manapun. Kenapa? Masa kabel di dalamnya itu bukan serat tembaga, bro? Iya, harusnya tembaga coklat ya. Iya, harusnya tembaga coklat, walaupun di dalamnya itu ada mata dua ya, ada kabel tetap kan yang nempel kan harus tembaganya. Iya, itu kok misalnya bungkusnya kabel di dalamnya itu janur, bro. Janur. Daun kelapa muda. Iya, daun kelapa muda. Di dalamnya tuh janur sampai. Ya itu tukang jaga soundnya. Sebut saja namanya siswa. Loh Pak, kok di dalamnya itu? Kok ini Pak? Nah, apa itu? Kon berapa? Kamu itu lihat apa? Ini kayak janur Pak. Oh nggak mungkin. Ini dipegang sama Pak Irwan sendiri. Yang lain juga ngeliat. Ini kamu jangan ngakal-ngakalin. Kamu sengaja mau apa sabotase. Oh jadi ada ucapan yang macam-macam, bro. Sementara di luar hujan tambah gede dan banyak ya tamu-tamu anak kecil itu banyak yang nangis karena takut hujannya campur angin masalahnya. Campur angin, jadi penampan pada kabur, taplak-taplak pada berserakan, itu juga kacau luar biasa lah. Kalau melihat dari tempatnya Pak tadi Irwan itu memandang ke daerah sana ya, kebun terus ke sawah itu udah gelap gitu kan, udah gelap sekali, itu serem. Itu pun sebenarnya nggak penting-penting sekali kalau misalnya musik harus nyala, tapi karena ego saat itu ya, bro. Padahal yang penting adalah hujan berhenti dulu. Hujan berhenti sebenarnya. Itu dia marah, katanya sabotase. Pak, kalau nggak percaya Pak, saya nggak pernah Pak, saya buat apa? Kabel saya isi sama janur, dari tadi aja nyala. Nggak mungkin kalau dalamnya ini, mungkin ini janur. Ya saya nggak tahu, situ kali yang ada sesuatunya. Udah mulai ada clash sama tukang sound. Coba kamu buka yang lain. Diambil loh, ini mau percaya. Semeter lagi dibuka, isinya janur semua, bro. Tetap janur, bro. Kayak janur yang terlilit-lilit seperti itulah. Iya. Dan ini nggak mungkin sampai dijembreng-jembreng di ini yo. Janur. Wah, wis kacau ini. Bikin semua yang hadir yang lihat itu, kenapa sih sebenarnya? Wah, jangan-jangan ini ada yang nggak beres, ada di mungkin si anaknya itu ada yang suka terus sakit hati mau sabotase macam-macam, bro. Spekulasi yang berkembang. Tapi kalau warga desa saat itu sudah paham sekali, ini gara-gara Pak Irwan itu tidak melaksanakan, tidak poyanan, nggak seperti biasanya. Kayak warga yang lain, dan juga dia sudah banyak mengumpat yang nggak beres-beres. Kena tulai dewe. Itu sementara yang lain yang terlanjur lapar juga ada prasmanan, nasi memang beres tapi lauk pauk sebagian besar itu sudah ada basi semua. Itu nggak umum sama sekali. Ada sound system, kabelnya janur, wes luar biasa. Tapi tetap acara itu nggak bisa dilanjut mungkin ya. Nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Tetap berjalan walaupun dalam keadaan seperti porak-poranda seperti itu. Iya, keadaan seperti itu. Dan tamu otomatis, bro. Dia itu berkurang jauh dan banyak yang nggak datang dari tamu-tamunya Pak Irwan sendiri dengan kondisi hujan yang nggak berhenti sama sekali. Dan untungnya itu daerahnya kan agak tinggi ya. Kalau misalnya di daerah kita sini sudah banjir mungkin. Ya. Kalau seharian, dan itu diceritakan hujan itu memang seharian full dengan durasi hujan yang besar sekali. Intensitas turunnya itu luar biasa. Nah ini mulai ada tetua-tetua yang ya kayak dulu dikisahkan ada Mbak Darmo yang suka ngerawatin wayang, terus mbahnya Mas Andi juga sudah mulai mengkhawatirkan itu, ini ada yang tidak beres, ini harus dibenerin. Bagaimana caranya, Mbak? Ya harusnya kita sendiri, kalau misalnya dari pihaknya Pak Irwan nggak menyadari kita sudah salah. Walaupun satu orang yang melakukan kesalahan, ini imbasnya ke semuanya. Akhirnya warga itu ya. Iya, akhirnya banyak dari tetua-tetua dan banyak orang-orang itu mulai berkumpul, bro. Walaupun dalam kondisi hujan yang lebat, dan saat itu sampai malam. Jadi besok ini sampai harus, kalau hari besok sampai hajat kedua kan tamunya warga, sampai terjadi yang seperti ini lagi dan hujan belum berhenti. Tetap Pak Irwan harus bertanggung jawab. Ya, kita tetap harus ke Bajoyo, kita harus pura ke sana.
kita harus minta maaf sama tanah ini, sama Damyang, sama semuanya lah. Nah itu dikomandoi atau yang nuani itu ya Mbak Darmo antara lain. Dan benar saja itu seharian itu hujan tidak berhenti, tetap tamu itu ya 1-2 ada yang hadir walaupun hujan-hujanan itu. Hujan-hujanan dan semuanya kecewa akibat tadi masakannya itu basi semua itu, sayur-sayurnya itu basi semua, sayur, daging, ikan itu pada basi semua, dan kayak wedangan-wedangan yang disuguhkan aja katanya rasanya itu aneh, nggak enak. Kayak alam itu marah. Nah itu sudah seperti itu hari pertama. Warga berharap besok itu akan cerah, besok itu akan terang, karena memang kemarin itu sound mati. Hari kedua pun mau diakalin gimana, seluruh kabel yang ada itu istrinya janur semua bro. Berarti tembaga coklatnya itu nggak ada sama sekali, berganti janur. Ini paling aneh, saya cerita horor ya kan, itu nggak ada yang saya stream itu sampai saya stream itu. Dan pada hari kedua tetap hajat itu dilanjutkan, meskipun sound itu trouble, nggak ada masalah, pakai yang lain, paling nggak ada radio yang bunyi lah, sampai segitunya bro. Dan ini makin parah di hari kedua ini. Jadi nanti kan ada akad nikah di hari kedua itu, yang antenan itu dari pihaknya pihaknya mempelai laki-laki bakalan datang. Tapi di awal aja hujan itu nggak mau berhenti, sound system tetap mati, dan yang paling parah masakan kalau yang kemarin itu nasi masih beres, paling lauknya yang bermasalah. Kalau ini enggak, dari nasi semuanya itu baru masak, dicek bener bagus, diangkat basi, semua basi, jajan-jajanan rusak semuanya. Jadi makin parah hari itu, enggak ada yang di hari keduanya hujannya hujan tambah gede di saat tamu-tamu itu buat warga desa warga setempat ya. Nah, karena mereka itu sebenarnya mereka sudah tahu ini akibat pelanggaran berat, kecerobohan dan tadi keangkuhannya Pak Irwan, ini nama samaran ya. Jadi warga sudah enggak semua, tapi mereka tetap datang walaupun demi hujan-hujanan untuk menyaksikan, membuktikan sendiri seperti apa. Jadi misalnya ada Mbok Suri, mabuk kabeh panganane mabuk kabeh siki, bau semuanya. Ini kan kepo, ya kan? Saya model beras 2 kilo nggak apa-apa, yang penting saya mau membuktikan bau apa enggak, bener apa enggak. Wes di situ kalau istrinya mulai tamisan bro. Karena apa? Bukan cuma semuanya itu porak-poranda, makanannya itu pasti semua, tapi keadaan si mempelai ceweknya itu kondisinya itu kayak seperti tidak siap untuk nikah. Jadi dia tuh udah mulai marah-marah, nangis, kadang kayak nggak bisa menguasai diri, bertingkah aneh bro. Itu wes gempar semuanya dengan hujan yang lebat seperti itu. Tapi karena memang sudah dijadwalkan bro, hari itu harus ada ijab kabul, ada tetap itu berjalan, dan pihaknya laki-laki tetap datang dengan susah payah di hujan yang lebat tersebut. Dan banyak sekali kendala, keanehan saat itulah, dari banyak bocor, dari mesin mati, dari iring-iringan yang pada berantem, sampai ya tadi semuanya bawaan itu pada kabur sama angin, sama hujan. Namun karena tekad bulat ya tetap berlangsung, dan saat ijab kabul meskipun kondisinya kayak diem, kayak kurang fit, kayak apa, tetap itu berjalan bro. Nikahan itu tetap. Tapi pertanyaannya itu hujan lebat itu selama 2 hari tadi, itu hanya di desa itu saja atau desa sebelah-sebelahnya ikut hujan juga? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, dan sebenarnya nanti mau terceritaan di belakang. Tapi karena situ udah nanya duluan, hujan lebat itu hanya di desa Logosari. Mau 1 blok berarti ya? Hujan lokal. Ini hujan lokal ya, 1 bukan blok interlokal ya? Iya, cuman hujan lokal dan terjadi cuma di desa tersebut.
Jadi orang membuktikan, ora aku sing kono ya ora udan. Lah kok asli weruh. Aku weruh. Berarti mempelai waktu baru datang sebelum masuk desa itu nggak hujan ya? Nggak hujan, ya aneh. Tapi kan kadang-kadang kalau di sisi yang lain, hujan berkah, ini kan. Iya. Ada seperti itu, wis jalan tetap mandang mundur. Aku tetap bojo, aku tetap nikah. Laki-laki bisa seperti itu. Tapi warga desa yang membuktikan kata yang dari luar desa itu nggak hujan, membuktikan emang nggak hujan, kayak di garis begini bro. Kayak di garis. Jadi wes aneh, ini benar-benar aneh dan koyo tanah ini marah semua ini karena nggak keberlangsungannya kayak seperti kemarin. Itu meskipun dengan semua keterbatasan, dengan semua tadi ya masakan bau semua apa yang mau disuguhkan, ya kan, teh nggak enak, kopi nggak enak, semuanya nggak enak wes lah. Dan kacau balau. Tapi kalau warga desa memaklumi itu semua karena ini memang salah. Iya. Dan memang tahu lah ya. Dan tahu dan harus mempertanggungjawabkan. Dan ada beberapa juga yang langsung ngomong sama Pak Irwan. Iki mergonin jenengan buatan nggak menghormati adat sini. Adat situ ya. Nggak menghormati semua yang sudah berlangsung lama di sini. Kalau enggak juga paling enggak menghormati, paling enggak ada sesumbar yang nggak enak. Tapi jenengan sudah melanggar. Terus aku kudu piye. Itu sudah mulai ada ucapan seperti itu, udah mulai kalah, udah mulai melemah bro. Karena memang kenyataannya seperti itu. Kalau istrinya sudah nangis terus, nggak ada tembang kepokiro ngiringi pengantin, sound system mati. Dan kan listrik gelap hujan kayak gitu. Nah ini sudah dari pagi hujan nyampe sore, warga itu berkumpul, termasuk diketuai oleh tadi Mbak Darmo ya. Ditanyakan sama, ada kirim utusan sama si Pak Irwan, suruh diulang kembali gampangannya, harus ada penebusan, harus tetap permintaan maaf secara simbolis kepada di Sendang yang sebelah barat itu ke makam Badoyo. Tetap aja harus, dan sesuai petunjuknya ini yang tadinya harusnya cuman bahwa satu perangkat sesaji dengan semua yang harus ada lengkap. Ini sesaji lengkap lah. Iya, karena memang pelanggaran berat ikutnya itu harus didobel 7 tuh. 7 dengan tadi sesaji lengkap 7. Kayak minggungnya juga harus 7. Telurnya juga harus berapa macam wis, pokoknya ya dapat dari mana, yang kondangan juga nggak ada. Ya, sedangkan masakan basi semua masakan basi. Jadi kalau kayak bahasanya itu apa ya, Pak Iwan, itu saya mungkin salah, saya mungkin salah dan saya mengakibatkan, tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya udah pasrah itu kan ya. Saya udah nggak punya kemampuan itu. Akhirnya apa? Yang repoti. Akhirnya kalau itu harus dilakukan swadaya bro, warga desa yang punya ayam cukup dewasa untuk dijadikan ingkung, ngasih. Turun. Yang punya telur bawa, yang punya beras, yang punya apa, jadi dikumpulkan, dimasak bareng-bareng. Itu pun masaknya bukan di tempat hajatan, tempat lain atau tetangga lain. Itu dengan suasana angin yang seperti itu, masak pakai tunggu. Bisa repotnya bisa terbayang kayak apa dengan suasana yang semakin sore, siang aja gelap, banyak pohon-pohonan dengan hujan yang lebat seperti itu. Jadi banyak tangisan di sana sini, ternak pating glember, ternak-ternak pada takutan. Terus kacau balau, hujan itu gede sekali sampai akhirnya itu masak itu karena memang banyak keterbatasan, kayu-kayu juga pada basah semua. Itu selesai itu hampir mau jam 11 malam itu baru fix selesai semuanya. Dari 7 saji itu? Iya, 7 saji itu, dan beberapa warga yang memang yang merasa bertanggung jawab walaupun kesalahan satu orang gitu ya, tetap mereka ini harus berhenti, ini harus hujan harus berhenti, kalau enggak ya semua kacau. Dan kita nggak pengen kena belai juga, semua itu berduyun-duyun, termasuk Pak Irwan ikut, cuman orangnya bro, cuman orangnya tapi nggak bawa apa-apa.
model badan doang. Badan doang, sama istrinya ikut ke sana ke makam tersebut. Terus di sana itu doa bersama, permintaan maaf itu di jam 12 malam. Pas jam 12 malam. Terus sampai sana sebelum jam 12 malam maksud saya. Itu ada permintaan ngapura di sana, minta maaf karena sudah melanggar, sudah menyalahi, kurang dari warga sopan. dari Pak Irwan juga ya berarti ya sama leluhur kurang sopan, sudah menyalahi aturan. Tapi Pak Irwan cuma diam, diwakili sama tetua-tetua sama yang lain. Itu akhirnya apa, itu sudah disuguhkan, sudah doa-doa, akhirnya yang gak langsung terang sih, tapi ketika acara itu lagi berlangsung pun itu perlahan-lahan hujan itu intensitasnya berkurang, bukan langsung reda tapi mulai berkurang. Dan hawa gimana sih ya, kalau di luar hujan ya dingin tapi aneh, itu melegep panas, itu mulai hawa-hawa yang panas yang gak enak itu mulai berangsur hilang. Iya, berangsur hilang. Dan ini ingkung ini juga sesaji itu bukan cuma dibawa ke Wajoyo di situ, tapi diarak juga sampai ke Sendang Tirto itu yang kemarin itu bro. Diarak sampai ke sana. Ya mungkin ada cerita yang terlewatkan oleh saya, tapi intinya seperti itu bro. Kejadiannya itu seperti itu. Dan malam dengan membawa obor, penerangan, lampu. Berarti itu malam ketiganya berarti ya? Ya berarti malam ketiga, selangan hari kedua itu ya. Berarti pas malam ketiga ya. Malam ketiganya. Dan itu semua kejadian orang berduyun-duyun dengan basah-basahan, berpayung daun pisang, ada payung juga, ada yang lain itu yang ngarak tadi, menyuguhkan tadi, ya permintaan maaf sama danyang, sama leluhur, sama apa yang dipercaya saat itulah oleh warga karena ada pelanggaran yang tadi ya, permintaan maaf, apologis lah. Akhirnya setelah itu berangsur-angsur hujan mereda, itu kurang dari 1 jam mungkin mereda hujan bro. Dan semua mulai mulai lega yang tua-tua. Tapi kalau yang anak muda, yang mereka yang memang sudah terlanjur gedek ya, sudah terlanjur kekis, sudah terlanjur marah gara-gara Irwan ini lah, itu makanya orang itu jangan kemendus, jangan sosokan. Ini akibatnya nggak menghargai adat, nggak menghargai tradisi. Itu seperti itu bro. Dan ya sudah, setelah itu paginya semua kembali terang. Dan ketika diberesin sound system itu kabel tembaga lagi bro. Balik lagi tembaga. Tengok semua yang lihat juga, kok bisa begitu ya, kabel tembaga lagi. Semua itu berjalan normal. Dan memang benar, kampung-kampung sampingnya nggak hujan sama sekali. Cuma di situ itu sebuah cerita lanjutan ya. Ini mungkin cerita terakhir yang dikirim sama Mas Andi. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf bila kurang lengkap bro, atau ada yang terlewati dari apa yang saya bawakan malam ini. Sudah cukup lama ya, tapi ada pernah kejadian seperti itu. Dan setelah kejadian itu Pak Irwan menjadi sosok yang nggak seperti sebelumnya yang acuh, yang sombong, tapi lebih banyak ya diam, lebih ngikuti adat walaupun di hatinya nggak tahu ya seperti tapi itu. Nurut lah itu kan. Nurut. Dan dia juga ada permintaan maaf sama warga, sama tetua-tetua itu seperti itu. Pernah ada kejadian seperti itu. Dan di cerita ini adalah sebuah peristiwa yang pernah terjadi di saat itu, dengan keyakinan, dengan sebuah adat yang ada di masa tersebut. Kuat banget itu ya. Kuat apa yang kita yakini, ya itu yang akan terjadi. Ya kan, yang sudah diyakini itu kuat sekali. Saya tidak akan mengkritisi atau menilai ini semua. Ini dimana saja di Indonesia banyak adat-adat yang berkembang seperti yang diyakini. Setiap daerah masing-masing pasti punya adat dan punya kebalikannya, punya ada pelanggaran, ada sanksi, ada macam-macam. Dan ini pernah ada terjadi yang sampai saya ekstrim itu, sampai kabel itu di dalamnya berubah jadi janur. Itu yang luar biasa bang. Baik, itu aja bro cerita malam ini.
di Malang sana ya, di Telogosari. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semuanya, dan kami mohon maaf atas berbagai hal kekurangan kami ya, terutama sama Mas Andi, mungkin cerita saya kurang lengkap. Ada banyak yang terlewati, dan juga untuk teman-teman semuanya mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun guyonannya terlalu berlebihan. Gitu aja ya bro ya. Iya. Kita jumpa lagi di AS berikutnya. Sehat selalu, jangan lupa nonton terus AS dan sebarkan ke seluruh penjuru dunia ada channel yang semacam ini. Iya. Atau teman-teman yang punya cerita atau kisah-kisah bisa berbagi dengan kami. Dan untuk teman-teman yang mau terhubung dengan kami langsung juga silakan hubungi di sini. Gitu aja ya bro ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.